Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Selvia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah Indonesia. Di sini kelompok kami akan mengambil KD 3.2 yang berjudul Kegiatan Konsep Perubahan dan Keberlanjutan dalam Sejarah. Yang pertama, makna perubahan. Sejarah perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan secara pengaruh. Perubahan dapat dikategorikan ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Sebagai contoh perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Perubahan adalah sebagai berikut. 1. Perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan dan penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat, faktor eksternal penyebab perubahan. Yang keempat, perubahan lingkungan fisik. Yang kelima, peperangan. Yang keenam, pengaruh kebudayaan asing, faktor penghambat perubahan. Sikap masyarakat tradisional hanya kurang berhubungan dengan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Valen, saya dari kelas MIPA. Dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas sejarah. Makna berkelanjutan dalam sejarah. Rasulullah Abdul Ghani mengatakan, ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Konto Wijoyo, meliputi perkembangan berkelanjutan atas kesinambungan, peluangan, dan perubahan. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya, pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan Belanda meniru raja di pribumi. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, contohnya peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia tahun 1968. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rio Alpandi Mariska, biasa dipanggil Rio. Contoh perubahan dalam sejarah sebagai berikut. Yang ke A, penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal ke-20. Dan yang ke B, pada saat Jepang dibom oleh sekutu, dalam waktu singkat Jepang mengaku kalah. Dan yang ke C, Nusantara berjaya karena adanya kerajaan besar akhirnya datang pada masa penjajahan. Setelah lama dijajah, akhirnya Indonesia merdeka. Faktor internal perubahan. 1. Lingkungan fisik. Contohnya adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 tahun 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia. Rusaknya infrastruktur dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Yang kedua, peperangan. Contohnya, Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Kedua berakhir.
yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal Amerika Serikat dan Jerman Timur yang berideologi komunis. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Maksudnya budaya asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi suatu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yang berarti perpaduan antar dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta langsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli lokal tidak hilang. Perkenalkan, nama saya Data dari kelas 10 MIPA. Suatu perubahan bisa terjadi karena adanya faktor mendorongnya untuk menjadi kenyataan. Perubahan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong sebuah perubahan. Terdapat faktor pendorong perubahan. Pertama, orientasi ke masa depan. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Ketiga, sistem masyarakat yang terbuka. Dan yang keempat, sistem pendidikan formal yang maju. Jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada juga faktor yang menghambat terjadinya proses menuju perubahan. Tidak melulu berjalan mulus, ada beberapa yang harus segera dibenahi. Beberapa faktor penghambat perubahan seperti yang ada di bawah ini antara lain: 1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 2. Anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu baik. Dan yang ketiga, kurangnya hubungan antara masyarakat. Nama saya Hero Rizky, saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia Sejarah. Rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Kawasan Abdul Ghani mengatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap tiga dimensi, yaitu penglihatan masa, masa sekarang dan masa depan. Hal ini sejalan dengan Ernest J. Tolstoy yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal itu bahwa itu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep baku dalam ilmu sejarah menurut Kuntojoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan, atau kesimpulan pengenalan dari keberlanjutan. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contoh kita bisa lihat adalah kasus korupsi, kolusi, nepotisme KKN yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya. Korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Sekarang kita sudah paham kan makna dari perubahan dan keberlanjutan?
Kemudian tentang keberlanjutan. Suatu keadaan terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan yang lainnya, baik keadaan hari ini, keadaan masa lampau, dan keduanya berpengaruh pada masa yang akan datang. Sekian dari kami kelompok 5 penjelasannya. Terima kasih, sampai jumpa.